Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Sylvia Poling. Kali ini Sylvia Poling akan menceritakan, akan sharing tentang kisahku sendiri menjadi TKW Hong Kong. Gimana ceritanya, gimana sharingku, ikuti terus, jangan di skip, tonton sampai full agar tidak salah paham. Oke? Oke guys, aku hari ini akan menceritakan kisahku sendiri, akan sharing agar ini menjadi pembelajaran, menjadi motivasi bagi semua TKW yang hampir mirip masalahnya dengan aku. Ya, semoga ini bermanfaat. Aku di sini menjadi TKW sudah 15 tahun guys. Dan 15 tahun itu aku tidak jadi apa-apa, nggak punya apa-apa. Intinya uang itu sudah nggak ada wujudnya lah. Untuk apa ada uang aku ini? Kok sampai 15 tahun aku tidak dapat apa-apa? Nah, aku di sini kerja di Hong Kong. Uangku habis untuk nafkahin anak 2 dan membantu orang tua, membantu semua utang-utangnya lah. Aku membantu orang tua. Jadi uangku itu ya nggak ada wujudnya. Tapi kan alhamdulillah aku bisa menafkahi seorang anak dan orang tua. Gitu guys ya. Dan kenapa juga uangku ini ya nggak ada wujudnya lah, tabungan sudah nggak ada, nggak apalah. Aku ini sering juga guys ditipu teman, bestie, teman karib. Aku tidak pernah ditipu laki-laki, tidak pernah mengirimkan uang sama karangan, tidak pernah mengirimkan uang sama cowok yang kenal di Facebook, itu tidak pernah sama sekali. Ya, karena aku dulu punya mentor, itulah yang sering menasihati aku dulu. Jadi aku nggak pernah mengirimin uang untuk laki-laki, baik itu bisnis, baik itu dia laki-laki minjem atau apa, aku nggak pernah. Tapi kalau ditipu temen, inilah yang sering aku yang sering itu ditipu temen guys. Ya, karena apa ya, aku terlalu percaya sama sahabat, sama bestie, ya namanya kan bestie. Dan kepercayaan itu disalahgunakan sama temanku. Temanku ini memanfaatkan aku guys, karena aku ini glomo, nggak pelit ke duit, malah dia itu memanfaatkan aku. Ini bercerita tentang apa ya, teman ya, bercerita tentang pengalaman aku dibohongin teman. Ini sebagai gambaran untuk teman-teman agar supaya lebih hati-hati walaupun teman itu, gitu ya. Jadi apa aja aku itu dibohongin sama teman. Aku sudah 4 kali dibohongi teman akrab guys, bestie lah intinya ya. Akrab sekali lah, sahabat. Yang pertama, aku dibohongi temen yang sangat melekat sekali, mengajak aku untuk usaha sembako. Ya, karena waktu itu aku tuh ingin penghasilan tambahan agar tidak memetik gajiku, semangatlah aku. Karena ini yang mau mengelola kan sahabat aku sendiri. Pikiranku tuh sudah, aku percaya gitu loh, pasti sahabatku ini tidak akan neko-neko ya toh. Nah, makanya ini harus dipikirkan dulu ya. Aku ngirimin uang sekian juta sama temen ini untuk bisnis sembako lah. Ternyata aku tunggu sampai sekian bulan, 6 bulanan lah, usaha ini
masih tidak mendapatkan hasil. Sedikit pun, serupiah pun aku tidak mendapatkan hasil. Ya, karena sudah sekian bulan itu tidak mendapatkan hasil, jadi ini usahanya sembako sama ternak ayam. Ceritanya seperti itu. Ternyata nggak dapat hasil selama 6 bulan. Ternyata aku mendengar bahwa si temanku ini sudah menjual hasilnya, tapi tidak bilang sama aku gitu guys. Jadi ya aku cecar dia, aku kasih pertanyaan, ternyata dia nggak bisa menjawab. Akhirnya aku putuskan untuk stop, untuk tidak berhubungan lagi, tidak bisnis dengan dia lagi. Udah, aku tidak berpartner dengan dia lagi. Udah hilang lah itu uang. Itu teman akrab. Terus yang kedua guys, aku ini membangun YouTube kan dari nol. YouTubeku ini nggak pernah beli subscriber, nggak pernah membeli jam tayang. Jadi benar-benar dari nol guys. Nah, waktu itu ada sahabatku, aku minta bantuan, ayo bantu aku untuk carikan subscriber. Kalau sudah mendapatkan 500 nanti tak belikan HP, gitu loh. Aku bilangnya seperti itu. Ternyata dia itu bilang sama aku nggak punya HP, coba aku belikan HP dulu, nanti biar aku lebih semangat, gitu guys. Akhirnya ya karena ini bestie masih dapat 50 subscriber, dia minta ya aku belikan. Setelah aku belikan, waktu itu juga dia tidak ada kabar sampai sekarang. Jadi HP itu sudah ada di tangan dia menghilang guys. Menghilang begitu saja sampai sekarang, sudah 1,5 tahun ya. Lebih lah 1 tahunan, 2 tahunan lah. Tanpa kabar lah intinya. Sudahlah. Aku kehilangan HP, ditipu HP lah intinya ya. Yang ketiga guys, aku udah pikiran gini, udahlah cuma HP aja. Yang penting aku sehat, rezekiku kerjaanku lancar, ya sudah. HP itu berapa? Ini untuk menghibur diriku sendiri lah intinya ya. Jadi aku menghibur diriku sendiri dengan cara seperti itu. Jangan lagi lah aku percaya sama orang ya. Terus guys, sudahlah aku hilang semua itu pikiran itu. Yang ketiga lagi, aku kan punya temen guys. Dulu teman-temanku semua itu waktu di Indonesia, aku tuh kerja di pabrik, sering membantu aku karena perekonomianku itu tidak baik. Jadi selalu pinjam uang ke sana, ke A, B, C itu selalu pinjam uang. Jadi sekarang karena aku ada di Hong Kong, aku ini seperti anggapannya mau balas budi lah intinya. Karena aku kerja di Hong Kong gak ada uang, jadi temanku tuh minta bantuan, ya aku bantu. Hitung-hitung balas budi. Seperti itulah guys ya ceritanya. Ya, karena dia itu di Indonesia itu ekonominya tuh sangat tidak ada. Dia mau pinjam uang sama aku, ya aku nggak punya, karena aku nggak punya uang waktu itu. Aku kan punya cicilan bank gitu loh. Ya aku nggak bisa. Jadi aku ini minjemin ke temanku yang ada di Hong Kong berinisial L. Aku pinjemin ke dia, tapi kayak cicilan gitu loh guys. Karena aku nggak punya, karena aku merasa hutang budi, balas budi, aku carikanlah pinjaman agar dia gak kesusahan lah intinya untuk bayar sekolahnya anaknya apalah itu. Ternyata dipinjamin sama L, yang L ini kan tidak tahu siapa, tahu aku. Setelah itu mungkin aku ini percaya dia itu minjemin untuk temennya sekian puluh juta.
Akhirnya guys, aku pinjemin ke dia lah karena aku percaya sama bestiku ini, karena dia yang mau tanggung jawab katanya. Ya, aku pinjemin lah ke L ini, ke inisial L ini. Akhirnya dapat berapa gitu guys, nggak bayar guys, nggak bayar. Pokoknya semuanya ini aku ngeluarkan uang punya L ini banyak lah. Sekarang tinggal 40 jutaan uang itu. Sekarang tinggal 40 jutaan yang belum kebayar. Ya semuanya aku yang bayar sekarang. Karena apa? L ini tidak mau tahu siapa. Dia tuh hanya tahu aku. Jadi aku yang bertanggung jawab guys. Itu ya. Itu teman bestie. Katanya temanku tuh dia yang mau tanggung jawab. Ternyata tidak ada. Lah, cicilannya setiap bulan itu 8 juta ke L ini sekarang tidak ada. Gitu ya, aku yang tanggung jawab sekarang guys. Ini teman ya. Makanya walaupun teman itu ini sebagai pelajaran, cukup aku aja yang seperti ini. Walaupun teman itu bilangnya tanggung jawab, jangan. Jangan guys. Daripada seperti aku ini, aku hanya ngelunasi utangnya orang guys. Mau gimana lagi, lawang yang L kan nggak mau tahu siapa, mau hanya taunya aku gitu. Ya aku sekarang yang bayar guys. Di sana bayarnya hanya berapa, 300 ribu, sedangkan cicilannya uangnya sisanya seperti itu. Siapa? Ya aku sendiri yang bayar guys, aku yang kepotoan sekarang guys. Itu teman. Makanya aku sudah nggak percaya, itu sudah 2 tahun 3 tahun yang lalu, sampai sekarang aku masih belum lunas gitu guys. Jadi pokoknya tinggal 40 lah. Dan sekarang aku tanggung jawab untuk bayar utangnya dia, karena sudah nggak tanggung jawab, tidak membayar sesuai yang seperti biasanya, yang 8 juta itu aku yang bayar, terus aku nggak ada gitu lah. Yang L ini ya ngamuk lah ke aku karena nggak sesuai dengan cicilan. Ya aku ya minta maaf ya, memang orangnya nggak bayar, ini aku yang bayar sekarang gitu loh guys. Nah, jadi itu pelajarannya guys. Nah ini yang ketipu yang keempat. Aku 4 kali yang ketipu teman itu. Yang keempat ini guys, aku kan membangun YouTube ini dengan susah payah lah. Nah, akhirnya aku minta bantuan sama dia karena hitung-hitung bantulah, hitung-hitung biar ada kerjaan lah, intinya seperti itu. Tapi aku awalnya tuh bilang kalau YouTube masih belum ada gajian, aku nggak bisa membayar, aku bilang begitu. Dia sanggup. Dia minta HP iPhone. Waktu itu katanya iPhone bekas, belinya 4 juta. Terus belinya itu sama-sama dengan temenku ini. Sama-sama belilah, harganya sama-sama 4 juta, sama-sama kirim 2.000 uang Hongkong. Lalu dia minta iPhone itu dan beli HP yang bekas-bekas itu lagi. Pokoknya yang iPhone-nya itu katanya harganya 4 juta. Ya oke lah, aku belikan. Dan wifi-nya semuanya aku. Temenku ini minta juga, bilang sama aku suruh mintain HP ke Ebola untuk membantu upload video. Intinya seperti itu. Aku kok nurut-nurut wae. Ya aku minta ke Ebola ini, ayo saya beli HP tak tulungi upload sama temenku ini, sama partner YouTubeku ini. Aku ya aja. Waktu itu 1.900.000. Ya katanya HP-nya maunya Ebola, HP yang agak bagus. Temanku bilang ini sudah bagus, ini sudah bagus. Ya percayalah lah, namanya ini bestie, teman baik aku, katanya aku seperti itu. Ternyata HP yang dibeli itu bosok HP guys, rusak semua. Kan nggak masuk akal, dibeli hanya 3 bulanan 4 bulanan, HP itu kayak merotol, sudah nggak berwujud lah, nggak ada casingnya apa, kan nggak masuk akal gitu loh ya.
mungkin beli beli HP rusak dibilang HP bagus, mungkin seperti itu. Dan ternyata sekarang upload videonya itu tidak ada hasil, aku mintalah barang itu. Barangku itu punya Ebola juga aku minta, aku jualin punya Ebola itu, uangnya aku kasih ke Ebola, cuma ada yang laku yang 3 karena yang 2 sudah rusak parah gitu loh. Lalu di HP itu ternyata temanku ini membantu orang lain guys, menggunakan fasilitasku kayak HP, kayak wifi itu pakai punya aku semua, jadi menggunakan fasilitasku, ya aku ambil lah semuanya. Ya punya Ebola ternyata bosok HP, rusak HP barang itu. Dan iPhoneku ini aku minta, dia bilangnya harganya 7 juta. Kalau iPhone ini diambil, ini harganya iPhone itu 7 juta, loh itu kan 4 juta. Enggak, ini 7 juta, tapi aku nggak bilang sama kamu, aku nambah sendiri, salahnya siapa? Kan bilangnya 4 juta, kok sekarang sudah 7 juta. Mau ambil iPhone itu suruh nambahin 3 juta, berarti kan mau menipu. Ceritanya seperti itu. Lah, kalau dibilang seperti itu nggak mau, ya memang jelas-jelas seperti itu. Ya toh, harga iPhone 4 juta, sekarang minta 7 juta. Gimana ada? Ya kan? Ya itulah. Jadi aku sudah nggak ngambil iPhone itu, sudah panganan kono itu ya aku udah. Jadi aku sekarang berpikir, ya nggak apa-apa lah itu, aku dibohongi seperti itu, terserahlah, makan sana wis. Aku wis ikhlas, tapi membohongi orang itu nggak akan seumur hidup tuh pasti punya beban guys ya. Ini harus dicamkan ini. Jika membohongi orang itu seumur hidup punya beban. Lah, aku berpikirnya wis panganan kono, wis ente no, kamu sudah menipu aku dengan cara seperti ini, aku nggak akan mendoakan kamu dengan jelek-jelek, semoga kamu sehat selalu, bisa melihat aku sukses. Itu aku guys. Ya, aku melihat juga mengucapkan seperti itu. Di balik kejadian itu aku guys, dari masalah-masalah seperti itu, akhirnya aku mendapatkan sesuatu yang ya membanggakan lah, ini jerih payahku. Ya, dari awalnya dibohongin orang-orang, sekaranglah aku mendapatkan nikmatnya, dapatkan sesuatu yang indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan yang tidak terhingga padaku. Kenapa? Aku kehilangan itu semua, tapi aku mendapatkan gantinya lebih banyak dari itu, gitu kan. Kayak seperti apa? Kayak YouTubeku sudah berkembang pesat, walaupun maksudnya sudah mendapatkan penghasilan, kan sudah alhamdulillah. Ya, akibat dari aku dibohongin orang, hikmatnya aku bisa mendapatkan ganti yang lebih besar, rezeki yang lebih besar. Itulah kalau menghadapi masalah dengan hati yang ikhlas, pasti akan indah pada waktunya. Ya, inilah cerita aku guys, bahwa aku di Hong Kong sebagai TKW, aku juga pernah ketipu teman. Walaupun aku tidak ketipu cowok, aku juga ketipu teman akrab, juga gitu guys. Bukan aku berpikir semua TKW itu pasti punya banyak masalah. Ya, tidak mulus-mulus aja, semuanya punya masalah. Tapi bagaimana caranya menghadapi masalah itu? Enjoy aja. Maksudnya diikhlaskan saja. Anggap masalah itu sebagai jembatan untuk menuju kesuksesan di masa depan. Gitu guys ya. Jadi kita tuh lebih semangat. Nggak apa-apa. Aku dibohongin orang, monggo silakan. Panganan, makanlah itu, yang dapat membohongi itu. Aku ikhlas, udah ikhlaskan saja. Tapi bukan berarti punya prinsip dan apa-apa lah dibohongin orang. Nanti kan suatu saat nanti aku dapat hikmahnya jalan. Pokoknya harus lebih hati-hati. Gimana caranya sekiranya nggak dibohongin orang? Jangan terlalu percaya, hati-hati.
Pokoknya kalau sama teman itu kalau pinjam uang apa, bisnis bareng apa, jangan. Sudah, stop. Karena apa? Aku sekarang udah fotoan ke aku guys. Karena mau nolong, akhirnya aku yang keblusuk lah, intinya seperti itu guys. Jadi itulah cerita aku, suka duka aku menjadi TKW. Tidak mulus-mulus aja, tapi aku menjalaninya dengan happy. Ya, punyalah prinsip yang penting sehat selalu, lancar rezekinya, lancar kerjaannya, ya sudah. Ya, aku harap untuk teman-temanku TKW dimanapun berada, punyalah pemikiran tetap semangat. Semoga ceritaku ini menjadi gambaran, oh ya, jangan sampai seperti ini, jangan sampai seperti Sylvia ini, dibohongi teman, gimana caranya, ya harus hati-hati, jangan mudah percaya, lebih baik uangnya disimpan sendiri, untuk modal sendiri besok di rumah, gitulah guys. Jadi guys, kita sebagai TKW harus waspada sama temen, harus lebih hati-hati, jangan mudah percaya sampai lost dollar pokoknya hati-hati agar tidak kejadian sepertiku ini. Ya, ini sebagai gambaran saja, cukup aku aja yang mengalami kejadian itu dan jangan sampai terulang lagi. Untuk teman-teman semuanya, untuk TKW, jangan sampai ini terjadi pada kalian ya. Harus hati-hati dan waspada. Sama-sama nggak dapat untung, nggak dapat apa, lebih baik taruh di bank walaupun nggak dapat bunga, uang utuh ya kan gitu, daripada mendapatkan iming-iming untung besar tapi akhirnya zone, kan buang-buang waktu ya kan ya. Oke, cukup sampai di sini dulu sharing aku, semoga ini bermanfaat, semoga menjadi motivasi untuk teman-temanku yang menjadi TKW ya. Optimis, yakinlah bahwa suatu hari nanti akan indah pada waktunya. Yakinlah suatu saat nanti kamu pasti bahagia. Gitu. Terima kasih yang sudah nonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.